Hadir dalam acara yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua baru saja menyaksikan akad nikah antara dua orang insan hamba Allah yang disatukan dalam suatu ikatan mulia, yaitu ikatan pernikahan. Seakan-akan keadaan ini mengingatkan kita kembali kepada masa-masa lalu kita, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah lama menikah, dan mengingatkan anak-anak muda atau orang yang belum menikah, menyemangati mereka. Mudah-mudahan saja di lain kesempatan akad nikah mereka kita hadiri. Kemudian semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang beliau mengatakan, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, bukan umatku. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kali kini agak lain daripada mungkin yang biasa. Ada seketek tambahan dari Kota Padang, ya, yaitu adanya nasihat pernikahan berupa tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Judul dari tausiah ini adalah an-nikahu ibadah. Nikah itu adalah ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, awak kan baru selesai ibadah Ramadan kan? Suatu ketika ada seorang sahabat, atau ada 3 orang sahabat berkata kepada Nabi, kalau seperti ini enaknya puasa, maka saya akan puasa sepanjang hari, nggak pernah berbuka. Kata yang lain, kalau begini atau begitu enaknya, kalau seperti enaknya ibadah, maka saya tak akan pernah tidur. Kata yang lain, saya tak akan pernah menikah. Tapi dibantah oleh Nabi, saya puasa dan saya berbuka, saya tidur dan saya bangun, dan saya menikahi wanita, kata Nabi. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan umatku. Sebagian orang menganggap kalau menikah hilang kesempatan beribadah pada Allah. Sebagian orang beranggapan kalau inyo menikah, inyo disibukkan oleh urusan dunia, sehingga ada orang hendak nama nikah, atau bahkanlah nikah tapi dilalaikan keluarga karena ingin beribadah pada Allah. Itulah paham-paham keliru yang tersebar di tengah masyarakat. Padahal nikah itu adalah ibadah. Oleh karena nikah adalah ibadah, maka tata cara pelaksanaannya mesti sesuai dengan syariat Allah. Nikah itu syariat Allah. Nah, jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu marah so aneh, kenapa tadi tidak digandeng dulu mempelainya. Makanya MUI mengeluarkan fatwa, haram hukumnya foto wedding. Alun nikah lai di surat nikah lah dipampangkan foto bapangku-pangku. Padahal alun halal le. Lah keluar fatwa MUI haram hukumnya. Sesudah aku lebih dari itu boleh mereka lakukan. Nah, jadi tidak boleh ada salah paham. Aku aliran apa pula nak masuk? Tidak. Pak Angku kali tadi pun lah menjelaskan ikut yang sebenarnya. Nah, amu pertegas. Nah, karena nikah itu ibadah, tentu tata caranya diajarkan dalam Islam. Ya, diawali dengan akad yang disaksikan oleh 2 saksi. Sebetulnya kita semua adalah saksi. Jadi tidak boleh nikah berdua menyuruh-nyuruh ada saksinya langsung Allah. Kan kita mesti hati-hati. Kini beredar aliran-aliran sesat. Inyo bersalaman sih berdua, saksinya Allah. Itu aliran sesat. Saksinya harus 2 orang laki-laki. Dan disaksikan pula setelah itu oleh orang banyak. Begitu nikah secara syariat Islam. Ada 3 hal yang mesti segera dilakukan, kata Nabi.
Satu, anak pada usia awak kalaulah balik segera dinikahkan. Utang kalaulah ada kesanggupan segera dibayar. Mayat harus segera dilaksanakan, diurus. Sekarang tibalah saatnya. Ada anak kemenakan atau cucu dari apa-apa di kampung situ, nanlah patut nikah. Dan alhamdulillah lah awak calik bersama-sama. Awak saksikan bersama-sama akad nikah mereka baru saja dilaksanakan. Dalam hadis lain, Rasul mengatakan, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara itu. Kalau rusak perempuan, rusak negara itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka menjalankan perintah Nabi tadi, 3 hal yang mesti disegerakan. Di antaranya anak gadis awak kalaulah balik segera dinikahkan. Itu maksudnya untuk menyelamatkan diri si anak gadis itu, kemudian untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Ambu ralan panjang, Pak. Beberapa bulan terakhir ini terjadi beberapa peristiwa yang menyakitkan terjadi di Jalan Panjang. Anak SMP, anak gadis kelas 2. Inyo mandi di pancuran. Diintip oleh sepupunya. Kemudian diperkosa. Sudah tu dibunuh. Polisi kan cari. Tak lama setelah itu tertangkap. Alahan Panjang itu kan tempat wisata. Luar biasa maksiatnya di situ. Bahkan Alahan Panjang mau dijadikan Bali kedua. Sudah ada kontrak Pemda Kabupaten Solo dengan PT Matahari Group. Coba bayangkan betapa nanti maksiat akan terjadi di situ. Untung anak awak capek di nikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir semua ini dilahirkan dari perut seorang ibu. Ya betul tak? Coba bayangkan kalau ibu itulah rusak. Tak malu anak awak semua hidup. Tak malu keturunan semua hidup. Kini awak selamainnya sama-sama. Oleh sebab itu, saya berharap kepada orang tua, kepada nenek mama, kalau ada anak menakan awak dan pedusi, baik anak laki-laki ingin capek menikah, yuk berdorong. Yuk mudahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuba awak tengok-tengok masa lalu awak. Dulu kalau ada anak gadis, jo anak bujang berjalan berdua, tak pacik-pacik dah Pak. Berjalan sini berdua, batu awak macam mana? Lapehnya tu menjauh. Karena ada rasa malu. Kini tidak ada Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ambo ko sekali sebulan ke pesisir selatan. Isi pengajian dulu di Pasar Baru. Sudah tu taruh ke Kota Painan. Setelah tu taruh ke Ayaji. Itu sepanjang jalan selalu ambo mencari maksiat. Anak gadis dan anak bujang awak dari mungkonyo itu belum suami istri. Tapi bawa perilakunya di jalan, bawa perilakunya di tepi pantai, bawa perilakunya di atas batu, you memalukan. Ambo walaupun merantau jauh-jauh, lahir rasul juga ada dalam hatiku adat gitu mah. Malu ambo Pak gitu. Kadang-kadang ambo hari, woi, sopan dikit bawahnya. Sebegitu kini kemaksiatan tu Pak, kalau tak capek awak selamatkan anak awak. Ambo sering mengatakan, mudah-mudahan kita tidak dapat cucu gratis gitu. Apa tu cucu gratis? Tak perlu beralih dan lado saya. Beralih kan kadang modalnya nak. Tapi ia murah di situ, tapi sakit semua itu. Nah, oleh sebab itu yang namanya ibadah, ia memang disegerakan. Oleh sebab itu kita minta pula kepada pemerintah untuk memberi kemudahan-kemudahan. Ambo ketika dan ambo juga kawan-kawanku ketika pergi ke Mentawai menjadi relawan, ambo sampaikan kepada tokoh masyarakat, ambo sampaikan kepada Angku Kali, kok ada anak gadis, anak bujang awak nampaklah saling kenal, permudah pernikahan mereka. Karena ini akan menyelamatkan mereka dan akan menambah jumlah umat Islam di Mentawai. Karena di Mentawai umat Islam minoritas. Nah banyak di situ rangkap dia. Lah, jadi nikah itu ibadah lah dicontohkan dek nabi-nabi sebelumnya. Termasuk Rasulullah SAW. Nah, karena nikah itu ibadah, maka tata cara pelaksanaannya pun harus sesuai dengan ajaran agama. Tidak boleh ada maksiat ketika pelaksanaan acara nikah itu doang.
Pak, boleh hamba seketek menyampaikan namanya ke unek-unek dalam hati. Iku sebenarnya ambo yakin kok, apa-apa aja ibu-ibu sadonyo, ambo yakin hatinya sama aja ambo. Pak, awak kali masih ada rasa sagan menyagan dah pak? Masih ada rasa malu dah pak? Itulah awak orang Minang pak. Ada rasa jo pareso. Tapi yang mau ambil contoh lain pak. Kalau di pesisir lu nampak begitu, alhamdulillah. Tapi musim Gampo Patang kami kan menyalurkan bantuan ke bagian utara, ke Pariaman, ke Pasaman. Nggak tahu lah ambo pernah nampak dia ambo lelun lain. Di sepanjang jalan itu pak, ketika kami pulang di malam hari, jam 1, jam 2, jam 3, orang masih beralek pak. Di sebelah siku apa-apa duduk pakai peci putih, pakai peci hitam, ada Pak Haji, ada Pak Datu, ada macam-macam. Di sebelah situ duduk ibu-ibu pakai kerudung, pakai mukena. Di sebelah situ duduk anak-anak menghadap ke pentas. Menyodaan kepala kata. Nah di atas pentas pak pakaiannya bukan ala timur, bukan ala barat, tapi ala kadarnya. Disitulah ambo permasalahkan di Padang. Kecik ambo. Layah dojo nenek mama di Minang tu. Komode ko bana adat jahiliyah. Padahal Pariaman itu baru saja dihukum oleh Allah dengan khasaf. Di dalam Al-Quran ada kata khasaf. Apa arti khasaf? Ditenggelamkan ke dalam tanah. Ketika sahabat Nabi bersabda, akan ada di antara umatku ini yang akan dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, ketika biduanita itu padusi nandak menutup aurat, melenggang-lenggokkan badan, menarik perhatian orang, memancing niat buruk orang. Sudah tu dihalalkan lo minuman kareh. Biasanya kalau lo joget sampai pagi itu pak, itu bukan lagi setengah kilo, banyak 6 kilo sebenarnya. Kecek Nabi, kalau itulah terjadi, maka khasaf itu akan ada. Ambo kan jadi relawan 10 hari di Pariaman. Masyarakat situ yang ngomong pada saya, betul Ustaz. Orang, maaf ya kalau ada dari Pariaman ya. Maaf, tapi itulah Ambo sampai di Pariaman supaya dirubah jadi Ustaz. Cukup ikut sebagai pelajaran bagi kami Ustaz. Di situ kalau malam tuh haba organ bapo, itu semakin pagi semakin mulai hilang pakaian cek-cek gitu. Aku alun malam hari, siang hari baru lah joget. Jadi nan tenggelam tu di siang hari ketika kurang berelek. Karena tuh pak, karena jadi hati-hati wak ketika